Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover, channel yang bahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, jelas, dan sederhana. Oke teman-teman, sebelum lanjut silahkan di subscribe, like, share, di komen, serta diaktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman, yang kita akan bahas kali ini adalah raket murah di bawah Rp200.000 yang bisa teman-teman coba karena spesifikasinya lumayan mentereng ya teman-teman ya, yaitu merek dari Fraser. Ini Fraser Conquer X92 ya teman-teman ya, bagus banget teman-teman ya. Ini sekilas mengingatkan saya seperti raket Li-Ning Windstrom 72 yang harganya 1 jutaan teman-teman ya, karena mirip banget teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, kita lihat spesifikasinya satu persatu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari hand gripnya. Ini ada lambang FS, Fraser ya. Warnanya kuning. Kuning ya. Belakangnya tuh abu-abu. Oke. Terus ukuran hand gripnya ini sekarang kita ngitungnya nggak harus G5, G4, S1, S1, S2 ya. Kita langsung ukur aja dari sini. Biar teman-teman juga bisa lebih enak ya. Kira-kira ukuran gripnya berapa sih grip pastinya? Tuh, oke. Teman-teman, ini ukuran gripnya kita dapat di angka 8,3 mm teman-teman ya. Oke. Panjang shaftnya ini setara Yonex sih kalau saya ngeliat ya teman-teman ya. Shaft sampai ke kun ya, kita hitung teman-teman ya. Ini 20, sebentar. Ini panjangnya 20,9, hampir 21. Anggap aja 21 ya teman-teman ya. Panjangnya 21. Terus untuk hand gripnya ini 17,5 ya teman-teman ya. Oke. Terus di sini ada tulisan FS. Terus ini ada logo hologram keasliannya. Ini udah agak rusak ya teman-teman ya. Mungkin karena dari pengirimannya, logo FS juga. Made in Taiwan. Nggak main-main teman-teman. Harga saya dapatkan 185.000. Itu dapat raket aja tanpa cover dan dapat grip handuk ya teman-teman ya. Harganya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000-an, 4.000-an ya mungkin ya. Tapi udah enak banget teman-teman. Oke. Kita hitung panjang shaftnya teman-teman ya. Ini sempat saya ukur sih panjang shaftnya hampir sama kayak merek-merek Yonex dan Li-Ning Tectonic tuh ya. Ya benar teman-teman ya, 21. Kalau yang biasa yang saya pakai itu panjangnya 22 ya, beda 1 cm. Jadi memang gripnya ini lebih panjang ya teman-teman ya. Flexnya itu medium. Medium teman-teman. Buat power dapat, kontrol juga dapat ya teman-temannya, 50-50 ya. Tapi kalau flex powernya lebih banyak, kontrolnya lebih sedikit. Kalau stiff kontrolnya banyak, powernya dikit ya teman-teman ya. Bukan maksudnya dikit itu ya. Jadi tergantung powernya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada tulisan UHB shaft, USB shaft. Terus kita putar lagi, ini ada WB shaft juga, Conquer 92. Oke, di sini ada tulisan length, panjangnya 675. Di sini beratnya nggak terlalu kelihatan teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya? 77 gram plus minus 2 gram. Oke, di sini ada tulisan max tension 30 lbs, balance-nya 296 plus minus 2 ya teman-teman ya. Tulisannya kecil ya. Terus fleksibilitasnya benar ya teman-teman ya. Fleksibilitasnya ini medium. Oke teman-teman, kelihatan ya, tulisannya emang agak-agak susah sih. Oke, udah itu aja. Beratnya ternyata 77 gram ya teman-teman ya. Oke. Berarti dia termasuk 5U ya teman-teman ya. Cuman kita timbang aja deh teman-teman, biar nggak salah. Oke. Kita timbang, dapat hasilnya beratnya berapa, kita ukur. 80 gram, 81 teman-teman.
Ya termasuk 4U ya teman-teman ya. Oke, akhirnya saya nggak salah pilih raket karena 4U udah paling enak banget. Oke, terus kita hitung balance pointnya itu dapat berapa? Di sini tulisannya 296 plus minus 2. Koreksi kalau ada yang salah teman-teman ya. Oke, balance ya teman-teman ya. Oke, balance ya. Di sini oke di angka milimeternya. Kita hitung sekarang. Oke. Balance pointnya luar biasa teman-teman. Luar biasa. Ini balance pointnya adalah 307 mm teman-teman. 307 balance pointnya. Udah jelas-jelas super head heavy ya. Coba sebentar. Ya, yang saya rasain sih head heavy dia teman-teman ya. Yang saya rasain sih head heavy. Teman-teman dengar tadi suara kepentoknya tuh ya. Tapi dia nggak apa-apa ya. Catnya kuat. Bagus teman-teman. Oke, 307 balance pointnya, beratnya 81 gram, 4U. Enak banget. Enak banget teman-teman. Warnanya coba lihat teman-teman ya. Persis banget dengan Li-Ning Windstrom 72. Saya liatin ya kenapa yang dia buat spesial ke Li-Ning ya teman-teman ya. Oke. Ini ada lambang FS-nya. Terus ini ada grommet. Grommet tunggal sambung ya teman-teman ya, ada 2. Nah, cengkokannya ini teman-teman mirip banget kan dengan apa namanya, dari segi warna, terus dari segi framenya cocok banget. Di sini ada tulisan TB Nano, apalagi di sini ada tulisan Super Light teknologinya. Oke, TB Nano juga. Aerotic beam system. Ini emang parah ini teman-teman ya. Oke, jumlah grommetnya 72. Nih teman-temannya. Warnanya bagus banget teman-teman. Ini warnanya Dove. Hampir mirip, mungkin mirip banget ya dengan Windstrom 72 ya. Gila, parah teman-teman. Warnanya keren banget. 72 grommetnya teman-teman. Ini sudah hampir pasti mirip sama Li-Ning Windstrom 72 teman-teman ya. Yang harganya 1 jutaan. Flex ya teman. Medium ya teman-teman. Ini head heavy-nya tadi saya coba dapat warnanya ini Dove. Ada kuning, ada merah, ada merah apa? Merah muda ya, pink ya. Ini ada biru. Bagus ya teman-teman ya. Bagus banget. Catnya rapi. Bagus. Tulisannya juga rapi. Conqueror 92. Ini bagus banget teman-teman ya. Bagus banget, bener deh. Tuh. Catnya tuh bagus teman-teman. Nggak kayak cat-cat murahan gitu ya teman-teman ya. Bagus banget. Bagus banget teman-teman. Ini saya dapatkan dengan harga 185.000 di toko offline, toko online teman-teman ya. Dapat grip. Nanti bisa teman-teman cek juga di toko offline atau online. Meskipun ada selisih perbedaan, tapi teman-teman setidaknya tahu ya, bisa merasakan langsung raketnya, nggak ada ruginya teman-teman ya. Mau lebih mahalan ini, mau lebih mahalan itu. Kalau teman-teman datang ke toko offline juga, teman-teman bisa rasain langsung feel-nya. Nah ini, grommetnya bagus teman-teman ya. Salah satu ciri grommet itu, raket itu raketnya murah adalah di grommetnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dorong grommetnya pakai tangan biasa, itu biasa langsung keluar. Tapi kalau agak ditekan seperti ini teman-teman ya, ini agak saya tekan ya, butuh tenaga ekstra untuk nekannya ya, baru dia mau keluar. Itu biasanya raketnya bagus ya teman-teman ya. Tuh. Solid dia. Baru dia keluarkan teman-teman ya. Tuh agak timbul ya teman-teman ya. Nah, ini ya, tuh agak timbul. Kita tekan lagi ya. Oke. Teman-teman, ini raket bagus banget. Untuk power enak, 81 gram. Jajaran 4U. Head heavy. Swingnya enak, beneran. Swingnya enak teman-teman. Swingnya enak. Nggak berat. Tambah power enak, lob enak. Ini untuk all around enak teman-teman ya. Karena nanti setelah teman-teman pasang grip, kalau saran saya sih dengan berat 81 gram,
teman-teman ganti grip handuk teman-teman ya. Biar beratnya nyampe ke 4U dan balance pointnya bisa agak turun dikit. Tapi kalau teman-teman yang suka power, ya biarin aja. Tergantung teman-teman ya, atur sendiri balance pointnya. Cuman ini raket untuk pemain belakang, pemain power, untuk smash, enak banget teman-teman. Worth it lah teman-teman ya, 185.000 udah dapet ini, nggak dapet ini aja sih cover, tapi cover kan kita pasti di raket sebelumnya sudah ada teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti akan saya review lagi dengan raket. Saya ada raket lagi teman-teman yang di bawah 200.000 ya teman-teman ya. Nanti perbandingan aja. Cuman kalau menurut saya ini raket wajib dibeli. Warnanya bagus, catnya bagus, spesifikasi dan teknologinya juga bagus teman-teman ya. Nggak rugi teman-teman beli ini, nggak bakal rugi lah. Oke teman-teman, sekian review singkat dari saya. Jika ada yang pernah pakai raket ini silahkan komentar. Jika ada yang salah atau yang kurang saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga, dan sampai jumpa.